Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga AA dan Teteh sehat selalu ya. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran PPKN. Ya, tapi sebelumnya AA dan Teteh yuk kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan pemahaman, cerdaskanlah otakku, dan baikkanlah hatiku. Amin. Ya, kerjasama semakin mudah, ringan, dan cepat. Siap-siap, oke. Sip, dan Teteh, ada yang sudah sholat duha? Iya, kalau yang sudah, terima kasih ya sudah mengerjakan sholat duha. Yang belum, nanti setelah menyimak video ini, boleh menyempatkan diri untuk sholat duha dulu ya. Itu banyak sekali manfaatnya dan Teteh. Di antaranya, sholat duha itu bisa memudahkan rezeki kita. Jadi, rezeki kita itu akan Allah mudahkan, lancarkan. Tidak hanya urusan uang, urusan materi, tapi kesehatan kita, terus kerukunan dengan saudara, dengan tetangga, dengan teman-teman yang baik, itu juga rezeki. Terus ketenangan jiwa, ya bisa dimudahkan sholat, ibadah, itu adalah rezeki dari Allah. Kemudian fadilah sholat duha itu juga akan diampuni dosanya. Ya, jadi AA dan Teteh kan memang belum punya dosa, tapi insya Allah dengan AA dan Teteh sholat duha, dosa ayah bunda akan diampuni dengan Teteh sholat duha. Kemudian bisa mencegah penyakit ya, karena olahraga yang terbaik itu adalah sholat. Jadi insya Allah sholat duha juga bisa mencegah penyakit. Itu ya diantaranya. Oke, sekarang siap belajar semuanya? Sip. Dan Teteh boleh mempersiapkan buku pendamping belajar PPKN-nya ya. Oke, kalau sudah boleh dibuka pada halaman 72. Ya, minggu kemarin AA dan Teteh kan sudah belajar tentang apa itu keberagaman dan jenis-jenis keberagaman yang ada di sekolah. Hari ini kita akan belajar manfaat keberagaman di sekolah, kemudian sikap terhadap keberagaman di sekolah, dan yang terakhir akibat tidak menghormati keberagaman di sekolah. Oke, boleh dibuka halaman 72-nya? Sip. Nah, manfaat keberagaman di sekolah. AA dan Teteh kan kemarin sudah belajar keberagaman itu apa, jenis-jenis keberagaman itu apa saja. Ya, jadi dari berbagai keberagaman yang ada di sekitar sekolah kita itu harus menjadi apa? Harus menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat. Ya. Ada manfaat yang bisa kita ambil dari sebuah perbedaan. Perbedaan memberi kita pelajaran. Kita belajar menghormati teman. Nah, itu yang pertama ya. Jadi, dari adanya keberagaman itu, kita jadi belajar menghormati teman. Kan ada teman kita yang laki-laki, yang perempuan, terus ciri fisiknya kan berbeda-beda, kegemarannya berbeda-beda. Kadang kita itu pengennya main tuh sama yang yang kesukaannya sama aja. Pengen main tuh sama yang perempuan aja, sama yang laki-laki mah nggak mau. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Justru dari adanya keberagaman itu, kita harus menghormati
teman bagaimanapun keadaannya. Ya. Yang kedua, perbedaan itu memberi kita pelajaran untuk bekerja sama dengan teman. Ya, jadi manfaat keberagaman yang kedua itu kita bekerja sama dengan teman. Contohnya seperti ini, AA dan Teteh akan membersihkan ruangan kelas. Nah, biasanya kan ada yang menyapu, mengepel, mengangkat meja dan kursi. Nah, biasanya untuk mengangkat meja dan kursi kita kan mengandalkan tenaga dari teman laki-laki karena biasanya laki-laki lebih besar tenaganya ya. Kemudian untuk urusan menyapu lantai biasanya dikerjakan oleh teman perempuan. Nah, itu dari perbedaan itu kita bisa bekerja sama. Kemudian ada teman kita yang badannya tinggi. Nah, bisa mengambilkan benda-benda yang ada di atas. Nah, jadi apa? Dengan adanya perbedaan itu kita bisa bekerja sama. Yang ketiga, manfaat keberagaman itu bisa membuat kita belajar kebiasaan daerah lain ya. Jadi misalkan kita itu dengan teman berbeda suku bangsa. Nah, dari perbedaan itu kita bisa belajar di suku bangsa Sunda itu bagaimana sih? Di suku bangsa Minang itu bagaimana sih? Ya, atau misalkan dari perbedaan tokoh idola. Nah, misalkan teman-teman nanti bisa sharing, aku ini sukanya idolanya sama artis ini nih, misalkan gitu. Nah, nanti dikasih tahu, kenapa kok bisa suka sama ini tuh, karena apa. Jadi kita bisa saling bertukar informasi dengan teman yang lain. Nah, itu manfaat keberagaman. Ya, kebiasaan menghormati orang lain itu akan berguna ketika kita dewasa nanti. Kita akan menjadi bagian dari masyarakat. Perbedaan di masyarakat lebih banyak lagi. Sejak dini kita belajar menghormati dan bekerja sama dengan orang lain walaupun mereka berbeda dengan kita. Jadi dari saat ini AA dan Teteh termasuk Bu Guru juga sama belajar untuk lebih menghormati orang lain. Bagaimanapun perbedaannya dengan kita harus tetap menghormati. Ya. Oke, selanjutnya boleh dibuka halaman 73. Ya, sikap terhadap keberagaman di sekolah. Kan tadi kita sudah tahu bahwa keberagaman itu ada manfaatnya. Nah, untuk mendapatkan manfaatnya, kita harus bersikap seperti ini. Yang pertama, mensyukuri keberagaman. Ya, kenapa harus disyukuri? Karena keberagaman itu adalah pemberian Tuhan, pemberian Allah, ya. Jadi kita harus mensyukuri apapun yang diberikan Allah untuk kita. Nah, jadi misalkan kita ini dan teman memiliki keberagaman yang berbeda-beda. Kita harus bersyukur, justru karena kita berbeda, kita bisa saling berbagi pengalaman, saling banyak sekali manfaatnya. Coba kalau misalkan kita itu mainnya sama teman yang suka main bola aja, kan gak ada yang beda gitu ya, gak ada pengalaman yang lain karena yang diceritakan sama tentang bola aja. Coba kalau kita bermain dengan teman yang misalkan sukanya main masak-masakan, dengan teman yang suka main olahraga misalkan ya. Nah, itu kan nanti bisa saling bertukar informasi ya. Nah, jadi yang pertama harus disyukuri. Kita bersyukur kita dan teman kita berbeda. Karena Yang pertama, perbedaan itu adalah pemberian dan anugerah dari Allah. Yang kedua dengan perbedaan itu kita bisa saling berbagi informasi. Kemudian yang kedua, saling menghormati. Ya, dengan sesama teman kita itu harus saling menghormati ya. Agar Agar
perbedaan yang ada tidak membuat kita jadi bertengkar, jadi ribut ya. Justru kita menghormati orang lain, apa yang akan kita dapatkan? Kita akan hidup rukun, hidup tenang, bisa melakukan aktivitas yang kita senangi dengan gembira. Kita juga bisa beribadah dengan tenang ya. Coba saja kalau misalkan dengan teman yang lain atau dengan orang lain, dengan tetangga kita, kita tidak saling menghormati. Ya, pasti yang terjadi akan apa? Akan terjadi keributan, kekacauan. Jadi, yang kedua yang harus kita lakukan terhadap keberagaman itu adalah saling menghormati. Yang ketiga, memanfaatkan kelebihan diri. Nah, setiap anak itu kan pasti memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Bu Guru yakin dan Teteh semuanya pasti memiliki kepandaian yang berbeda-beda, kelebihan yang berbeda-beda. Contohnya mungkin ada yang pintar di IPA tapi di matematikanya kurang atau di olahraganya kurang. Ada yang lebih senang di kesenian, misalkan ada yang suka nyanyi, suka menari, tapi di matematikanya kurang misalkan. Terus ada juga yang suka menggambar, tapi hafalannya tidak terlalu menonjol misalkan. Nah, jadi kecerdasan apapun yang dimiliki oleh teman kita, kelebihan apapun yang dimiliki oleh teman kita itu jangan jadi bahan ejekan. Yang ada kita harus menghormati, menghargai. Dan kalau kita memiliki kelebihan, itu juga bukan menjadi alasan kita untuk sombong. Ya, misalkan Teteh merasa matematikanya hebat. Ke teman yang matematikanya kurang gimana? Mengejek. Tidak ya. Justru apa yang kita miliki itu adalah anugerah yang harus kita manfaatkan untuk membantu orang lain. Contohnya, nih di buku ada di halaman 74. Bayu itu pandai pelajaran IPA. Terus Tasya meminta Bayu mengajarinya. Bayu mengajari Tasya dengan senang hati. Tasya jadi lebih mengerti pelajaran IPA. Tuh, itu kan berarti Bayu bisa memanfaatkan kelebihannya mengajari temannya yang bernama Tasya pelajaran IPA. Atau juga ada nih, contohnya Alex, murid tertinggi di kelas. Fitri kesulitan mengambil buku di rak atas perpustakaan. Alex mengambilkan buku untuk Fitri. Fitri senang karena bisa membaca buku kegemarannya. Ini misalkan kita punya teman yang ciri fisiknya tinggi ya badannya. Nah, itu tinggi badan itu bisa dimanfaatkan untuk menolong orang lain dengan mengambilkan buku kegemarannya. Jadi teman kita bisa baca ya. Nah, terus ada lagi nih satu lagi. Teman sekelas Mita berasal dari beragam suku bangsa. Di sekolah ada karnaval pakaian adat. Setiap siswa memakai pakaian adat daerah masing-masing. Karnaval itu berlangsung meriah. Tuh, ada ya contohnya di gambar halaman 75. Karena temannya beragam suku bangsa, kan jadi lebih terlihatnya lebih meriah, lebih menarik ya karena bermacam-macam pakaian adat. Nah, ini berarti sekali lagi, apa yang menjadi kelebihan kita itu harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, yang terakhir sekarang halaman 76. Akibat tidak menghormati keberagaman di sekolah. Nih, kalau kita tidak menghormati orang lain, tidak menghormati keberagaman, perbedaan yang ada, apa yang akan terjadi? Nah, kita dan teman belajar bersama. Kita juga bermain bersama. Kita dan teman memiliki perbedaan. Misalnya berbeda pendapat saat bermain. Ya, ada teman kita yang mungkin mau main kelereng, ada yang mau main lompat tali, ada yang mau main basket, main voli misalkan.
Nah, walaupun berbeda pendapat, kita harus saling menghormati agar tidak bertengkar. Hindari sikap saling mengejek. Jadi, kalau kita tidak menghormati keberagaman itu, kita akan apa? Akan menimbulkan pertengkaran, ya. Coba kalau yang suka main kelereng sama yang suka main bola, misalkan pengennya si yang suka main kelereng itu ikutan main bola aja. Begitupun sebaliknya, yang terjadi apa? Nanti akan bertengkar, ribut. Terus apalagi akibatnya? Akan dijauhi teman, ya, karena kan gak mau punya teman yang kayak gitu. Itu namanya apa? Egois, mementingkan diri sendiri. Kan seharusnya kita itu apa? Bersama sama memikirkan perasaan orang lain juga. Terus yang tidak menghormati keberagaman itu akan apa? Akan ditegur oleh guru atau kepala sekolah, ya, akan dinasihati. Nah, itu ya A dan Teteh. Mudah-mudahan apa yang Bu Guru sampaikan ada manfaatnya. Jadi intinya dari pembelajaran ini, AA dan Teteh semuanya itu memiliki perbedaan. Ya. Dan ingat, perbedaan itu tidak boleh dijadikan sebagai bahan untuk mengejek, untuk menjadi pertengkaran, ya. Yang ada justru dari keberagaman itu adalah manfaat, ya. Ya, manfaatnya tadi apa? Kita dari keberagaman itu kita bisa menjadi lebih dekat dengan teman, bisa punya pengalaman yang lain, ya, karena bisa saling bertukar informasi, bisa saling apa? Bekerja sama, ya. Allah menciptakan manusia di muka bumi ini berbeda-beda. Tapi Allah tidak pernah memandang satu manusia pun dari segi fisiknya. Yang Allah lihat adalah apa? Ketakwaannya, keimanannya, ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan video ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Guru sampaikan ada manfaatnya. Yang benar datang dari Allah, yang salah adalah datang dari kesalahan pribadi Ibu sendiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, A dan Teteh. Dan untuk hari ini boleh mengisi kuis di halaman 77, 78 ya. Nah, kuisnya itu tentang membangun kompetensi. Kerjakan soal berikut. Nih, yang pertama tentang berbagi makanan oleh-oleh. Nah, dan Teteh boleh mengisi yang mana yang benar menurut AA dan Teteh dengan mengisi tanda checklist. Kemudian nanti kalau misalkan tidak setuju dengan dua pilihan ini, ada di bawahnya boleh dituliskan alasannya kenapa. Ya, misalkan aku mah nggak setuju Bu menerima dengan gembira atau menerima dengan terpaksa, adanya pilihan lain misalkan, boleh ditulis di bawahnya. Ya, sampai halaman 78, kemudian halaman 79, halaman 80 ya. Yang B, kemudian yang C juga sampai halaman 81. Oke, nggak apa-apa ya. Sip, terima kasih semuanya sudah menyimak video ini. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.